Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Minggu pagi. Pada awal pekan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kita dan memberikan rohnya bagi kita, sehingga kita menjadi dilayakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesekiel 39 ayat 29 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Usehono kumatondik kutu bangsa Israel jangan ada be tadi kunut kualai au Tuhan debata madung mandok somani." Dalam bahasa Indonesia, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dosa merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika manusia melakukan yang tidak berkenan kepada Allah, pada saat itulah dia menjadi menjauh daripada manusia itu. Karena memang Allah yang kudus itu membutuhkan umat memancarkan kekudusan itu melalui kehidupan mereka. Namun bangsa Israel menjauh dari Allah. Mereka itu meninggalkan Allah dengan menjadi dikuasai oleh keinginannya, masuk kepada penyembahan berhala. Mereka bagaikan tulang belulang yang sudah tidak berdaging lagi. Gambaran yang dinyatakan oleh Yesekiel ini merupakan sesuatu gambaran yang memprihatinkan ketika manusia menjadi menjauh dari Allah, seperti tulang belulang, seperti orang yang sudah mati, yang menunggu busuk dan menjadi hangus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan seperti ini sesungguhnya merupakan bahagian daripada orang-orang percaya Israel pada saat itu. Dan pada saat ini juga dalam kehidupan kita mau diingatkan bahwa ketika kita menjauh dari Allah, melakukan keinginan daging, melakukan sifat-sifat kemanusiaan kita, sebenarnya kita adalah menjadi tulang belulang yang menjadi mati dan tidak berkembang lagi. Namun oleh karena kebaikan Allah yang disebut dengan anugerah kasih setia Allah, kita dicurahkan rohnya. Roh Allah adalah roh penuntun untuk menjadi mengetahui kasih dan kesetiaan Allah bagi kita, untuk menyadari melalui roh itu kita diberikan kesadaran bahwa kita ini sesungguhnya membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi mengenal atas apa yang sudah diperbuat oleh Allah bagi kita. Kita menjadi mengetahui diri kita dan menyadari keterbatasannya. Sebenarnya ketika Tuhan mencurahkan rohnya, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, namun semata-mata adalah oleh karena inisiatif Allah itu sendiri. Allah melihat bahwa manusia tidak akan bisa lepas daripada belenggu dosa yang melilitnya. Allah mengetahui bahwa kita tidak bisa menjadi keluar dari dosa itu. Perbuatan baik tidak akan bisa membayar perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Kejahatan yang kita lakukan tidak bisa dilakukan dengan ibadah ataupun dengan persembahan-persembahan, namun semata-mata oleh karena Allah mencurahkan rohnya bagi kita, yaitu adalah inisiatif Allah untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun kita, mengarahkan kita untuk menyadari keterbatasan kita dan masuk ke dalam keinginan dan kemauan kita, dituntun oleh Allah kembali kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengingatkan kita bahwa ketika kita diselamatkan oleh karena inisiatif Allah untuk mengeluarkan kita dari dosa, oleh karena kebaikan Allah semata, agar kita menjadi terbebas
dari dosa-dosa yang kita perbuat. Roh Allah yang dicurahkan bagi kita adalah roh penuntun kita untuk menyadari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan Tuhan bagi hidup kita. Roh itulah yang memperkenalkan kita kepada hal-hal yang belum kita pahami dan belum kita lihat. Dengan roh itu kita menjadi menyadari kebaikan Allah bagi hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun beberapa hal dalam hidup kita. Ketika kita berdosa, kita jauh dari Allah. Perbuatan baik kita atau ibadah dan tindakan-tindakan yang menurut kita benar tidak bisa untuk mendekatkan kita kepada Allah. Namun ketika Allah berinisiatif memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus, itulah keselamatan yang kita terima itu. Agar kita memahami keselamatan itu, roh Allah lah yang diam di dalam diri kita, memberikan pemahaman, memberikan pengertian atas keselamatan yang sudah diperbuat Allah itu. Dengan roh itu adalah semata-mata oleh karena inisiatif Allah, agar kita menjadi tetap milik Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, menjalani hak hidup kita, mari kita sadari ada roh Allah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Ada roh Allah yang menuntun kita untuk menyadari betapa besarnya kuasa Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini menuntun kita, menyegarkan kita, dan menguatkan kita bahwa kita adalah milik Allah yang ditebus oleh Allah dalam inisiatif Allah itu sendiri. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu begitu indah mengingatkan kami bahwa kami jauh daripada Allah. Namun oleh karena kebaikan Allah, oleh karena inisiatif Allah, agar kami tidak di dalam belenggu dosa, Engkau mencurahkan roh-Mu untuk memperkenalkan kebaikan-Mu, yaitu melalui Kristus Yesus yang memberikan pembebasan dan keselamatan bagi kami. Biarlah hidup kami selalu dituntun oleh roh-Mu, dan kami selalu bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang pekan ini, biarlah umat-Mu berjalan dalam tuntunan naungan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus